Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma anjahum idza hum yabghuna fil ardi bighairil haqq. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia. Ya ayyuhan nasu, ingat-ingat wahai manusia. Innama bagyukum, sesungguhnya hanya adapun kedoliman kalian Dulmukum artinya kedoliman kalian itu ala anfusikum, atas diri sendiri, atas diri kalian sendiri. Anna ithmuhu, karena sungguh dosanya bagyukum itu alaiha, atas anfusikum kelanjutan dari ini ayatnya panjang, kemarin putus tengah-tengah. Falamma anjahum idahum yabghuna fil ardi bighairil haqq. Ketika Allah menyelamatkan orang-orang, di sini yang dimaksud hum itu adalah orang-orang yang menolak kebenaran, para pembangkang. Ketika diberikan satu kemudahan atau satu penyelamatan, bukannya mereka bersyukur, malah yabghuna fil ardi bighairil haqq, membuat kerusakan di bumi dengan sesuatu yang tidak benar. Syirki artinya dengan syirik. Di sini mufasir mengatakan syirik, konteks dalam ayat ini adalah syirik. Ini menurut seorang mufasir nih, karena pada saat itu juga situasinya orang-orang yang syirik ini tidak sekedar syirik ya, tapi yang dilakukan itu banyak. Jadi mencederai aturan Allah itu sangat-sangat banyak. Mendolimi orang lain, mendolimi Rasulullah dan para pengikutnya, melakukan embargo sistem, sampai akhirnya ya buntutnya panjang ya, ketika Islam ditekan dengan satu embargo politik nih, atau blokade politik. Di situ terkait otomatis ya mendapatkan kesulitan ekonomi dan tekanan hidup dan sebagainya. Setelah itu turunlah ayatul qital, ya, ayat untuk berperang. Lalu kemudian di masa depan, di masa sekarang, akhirnya muncullah satu opini bahwa Islam itu besar dengan pedang, padahal awalnya dulu ya digarai, disetan. Bahkan Rasulullah sendiri tidak langsung melawan pada saat itu, menunggu turunnya ayatul qital. Nah, orang-orang ini, maka kenapa yabghuna fil ardi bighairil haqq, ini kemudian oleh mufasir dikatakan syirik, padahal berperilaku buruk terhadap, jadi ketika seseorang memiliki satu kelonggaran, kemudian dengan kelonggaran tersebut dia semena-mena, maksudnya yabghuna fil ardi bighairil haqq itu semena-mena dengan bumi, semena-mena dengan sesama manusia juga seperti itu ya. Tidak bisa menjaga ucapan, tidak bisa menjaga perilaku ya. Ngomong keras sama ngomong kasar itu kan beda ya. Keras itu kadang-kadang belum tentu kasar. Satu contoh, orang dari daerah tertentu yang memang logat ngomongnya keras, tapi kalau kasar itu sengaja, benar-benar sengaja menyakiti gitu. Itu namanya kasar. Apalagi kalau digabung udah ngomongnya keras, kasar lagi. Nah, ini berarti ya itu termasuk yabghuna fil ardi bighairil haqq. Jadi tidak mampu menjaga sikap dengan satu kelonggaran yang ada.
atau perilaku-perilaku yang seperti korupsi, kemudian pemalsuan data, kebohongan dan sebagainya. Nah, itu termasuk, itu adalah satu kezaliman yang dilakukan dengan adanya kekuasaan. Termasuk juga diantaranya bullying. Jadi kalau kita lihat bullying itu kan ada skemanya. Seperti apa? Satu contoh bullying di kelas gitu. Bullying di kelas itu jelas ada skemanya. Dari mana? Pasti di kelas itu yang menjadi pembuli itu si paling, entah dia si paling berkuasa yang jelas. Orang berkuasa di satu kelompok itu kan biasanya ada dua kemungkinan, karena dia paling bodoh gitu ya, paling nggak tahu diri, atau dia paling berkuasa memang ya, entah secara keturunan atau apa. Nah ini biasanya skemanya begitu. Ada apa namanya ya, ada hierarki di dalam satu kelompok, kemudian yang paling berada di atas ini nggak beradab gitu, nggak berakhlak. Nah ini biasanya yang akhirnya terjadilah bullying. Nah bullying itu juga termasuk dalam kategori ya ba'una fil ardi bighairil haq. Jadi perlakuan-perlakuan buruk terhadap sesama manusia, nah, itu juga termasuk di sini. Ya otomatis kan orang itu kalau melakukan satu kejahatan, otomatis ya dia sebenarnya tidak percaya pada Allah. Wong pada diri sendiri aja nggak percaya. Orang itu kan bisa melakukan perundungan, bisa melakukan bullying karena dia nggak percaya sama diri sendiri kan. Kalau nggak membuli orang, dia nggak merasa. Jadi kalau biasanya pelaku bullying itu melakukan hal tersebut nih, melakukan bullying supaya merasa dirinya berkuasa. Jadi menguasai korban bullying. Dan skema ini terjadi di masyarakat. Kalau di kelas, di sekolah atau di pondok itu kan bentuk miniatur masyarakat. Jadi lembaga pendidikan itu kan bentuk miniatur masyarakat. Kalau bagaimana perilaku kita di tempat pendidikan, nah itu nanti akan menentukan seperti apa karakter kita di tengah-tengah masyarakat. Ya sudah barang tentu pelaku bullying itu harus ditangani. Supaya apa? Supaya masa depannya nggak rusak. Nah ini maka kemudian dilanjutkan dengan ayat berikutnya, ya ayyuhan nasu, wahai umat manusia, innama baghiyukum ala anfusikum. Sungguh keburukan kalian itu atas diri kalian sendiri. Nah, satu contoh pelaku bullying. Ya, saya nggak ngomong korbannya. Ya kalau korbannya sampai mati berarti itu udah kebangetan ya. Lah nasib pelaku ini, jadi orang pelaku bullying ya otomatis dia akan menanggung itu di masa depan. Jadi terjadi bullying dimanapun di tengah-tengah masyarakat itu harus melapor bagaimanapun, walaupun ya penanganannya susah, terus nggak semua orang juga berani untuk melakukan hal itu. Di era Rasulullah pun bullying ya ada, ya terjadi ya. Jadi Rasulullah itu yang tadinya Rasulullah itu kan dari kaum Quraisy ya. Kabilah Quraisy itu bangsa Quraisy itu adalah bangsa yang kuat secara ideologi, secara ekonomi, kedudukan di tengah-tengah masyarakat. Ini adalah satu kelompok, kalau di dalam hierarki itu ya berada di puncak kelompok. Tapi kemudian dengan Rasulullah membawa kebenaran, bagaimana caranya supaya Rasulullah ini dan kelompoknya menjadi kelompok paling rendah. Dan itu ternyata bisa dilakukan oleh orang-orang yang dolim, karena kedoliman itu kalau berkelompok ya sudah jadinya kuat. Jadi kan karena monster itu menular, ya, barang elek itu gampang menular. Maka kemudian Rasulullah dengan gampangnya didorong ke bawah, apalagi yang termasuk orang-orang yang awal mengikuti Rasulullah itu adalah budak. Jadi kebanyakan karena Islam kan membawa kesetaraan umat manusia, gitu. Setara, laki-laki dan perempuan setara. Kemudian seluruh manusia itu setara. Walaupun memang berkelompok, setara tapi berkelompok tapi setara. Jadi kalau berkelompok ya secara otomatis lagi sesuai karakter dan sebagainya. Otomatis manusia itu memang berkelompok dan itu juga dijelaskan di dalam hadis dan Al-Quran juga dijelaskan.
Hanya Rasulullah bisalah didesak untuk berada di level bawah, mendapatkan embargo sistem ekonomi sampai akhirnya terdesak. Nah, orang-orang yang berbuat zalim ini pada dasarnya ya atas diri mereka sendiri. Innama bagyukum ala anfusikum. Dosanya ditanggung sendiri, karmanya, hukumannya ya nanti ditanggung sendiri. Jadi kalau di ranah yang lebih kecil kita aplikasikan di era sekarang, bullying itu harus ditangani, nggak boleh dibiarkan. Apalagi sampai menjadi skema yang saling menutupi, menjadi gelembung yang saling menutupi. Ini sesuatu yang buruk, harus ditangani, tapi ya kadang-kadang yang berusaha menangani hal ini ya siap-siap nggak akan lama ya dia berada di situ, karena ini sulit ya, dibutuhkan satu keberanian, kemudian satu kekuatan mental untuk menangani hal-hal semacam itu. Ala anfusikum ya ayuhan nas innama bagyukum ala anfusikum, kemudian ada khobarnya lagi, itu mataul hayati dunia, kesenangan-kesenangan hidup di dunia, tamat tauna yang bersenang-senang kalian fiha di dalam ad-dunya, qalilan dengan sedikit. Kedoliman itu adalah satu kepuasan yang sebentar. Jadi innama bayyukum ala anfusikum mata'ul hayatid dunya. Jadi kedoliman itu seperti diibaratkan seperti kesenangan dunia yang sangat sebentar. Artinya apa? Kekuasaan kedoliman yang kita lakukan pada apapun itu. Kedoliman yang dilakukan pada apapun, pada makanan contohnya, okay? Pada makanan atau pada apapun itu pada dasarnya hanya kesenangan yang sebentar. Summa ilaina, kemudian pada kami, pada kami Allah yang dimaksud ya. Marji'ukum, adapun tempat kembali kalian. Kalau pengen bisa benar-benar pulang kepada Allah, okay? Benar-benar kembali kepada Allah, maka harus mengurangi lah itu kesenangan-kesenangan sesaat itu. Ba'dal mauti, setelah mati. Tempat kembali yang sesungguhnya, hakikatnya tempat kembali itu adalah Allah. Fanunabbi'u, maka membangunkan aku pada kalian bima dengan perkara kuntum yang ada kalian itu tak maluna. Munabbi'u bisa diartikan juga membalas. Tak maluna yang berbuat kalian, fanunabbi'ukum bima kuntum tak malun. Kembali kepada Allah, kita semua nanti kembali kepada Allah dan mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan apa yang kita lakukan. Fayujazi, maka membalas pada kalian alaihi atas alaihi atas ma ya. Wa fi qiraatin, dan di dalam qiraah yang lain binas bimata'in, dengan nasabnya lafat mata'in, ai tamat ta'una, artinya yang bersenang-senang kalian. Innama masalul hayati dunya, sungguh hanya adapun sifatnya kehidupan dunia, ai sifatu hayati dunya, artinya sifat kehidupan dunia itu kamain, sebagaimana air hujan. Itu kamain, sebagaimana air hujan, matorin artinya hujan, angzalna yang menurunkan kami pada ma minas sama'i, dari langit. Faktalato, maka mencampur, faktalato maka menjadi campur, bihi sebab ma, bisa babihi artinya dengan sebab ma, apa nabatul ardi, beberapa tumbuhan-tumbuhan bumi. Washtabaka, dan bertumpuk apa ba'duhum, sebagian nabatul ard, apa ba'duhu, sebagian nabatul ard, biwa'din dengan sebagian yang lain, bercampur nih. Ketika diturunkan hujan,
Maka kemudian air tersebut bercampur dengan tumbuh-tumbuhan di bumi. Mimma dengan perkara yakulu yang makan pada siapa annasu manusia, minal burri nyatanya dari gandum merah, wasyairi dan gandum putih, wa ghairihima dan selainnya al burri wasyair. Makan pada tumbuhan tersebut, manusia memakannya, wal an'amu dan hewan-hewan ternak. Minal kalai dari rumput-rumputnya. Hatta idza akhadat sehingga ketika mendatangi apa al-ardu bumi, zuhrofaha pada hiasannya al-ard, zuhrofaha pada hiasan atau keindahannya al-ard, bahjatiha artinya keindahannya al-ard, minan nabati nyatanya dari tumbuh-tumbuhan, wa uzayyanat dan hiasannya al-ard bizuhri dengan bunga-bunga. Wa asluhu adapun asalnya lafaz uzayyanat itu tazayyantu, lafaz tazayyantu ubdilat diganti apa atta zayan pada za. Wa udghimat dan diidghamkan apa za fi zayi di dalam za yang kedua. Utazayyanat itu asalnya, terus kemudian taknya diganti za, terus diidghamkan. Jadinya uzayyanat. Wa dhanna dan mengira siapa ahluha, pemiliknya al-ard, annahum pada sesungguhnya annahum pada sesungguhnya ahluha itu qadiruna mampu atau berkuasa, siapa ahluha alaiha atas ard. Mutamakkinuna artinya sanggup, siapa ahluha min tahsili samariha, min tahsili fimariha dari menghasilkan buah-buahannya ard, min tahsili fimariha dari menghasilkan buah-buahnya ard. Ata maka datang ha pada ard apa amruna hukumku, qada'una artinya hukumku Allah yang dimaksud, au adabuna atau adabku, lailan di waktu malam, au naharon atau waktu siang. Jadi ini adalah contoh nih, ketika seseorang terlena dengan kesenangan sesaat, Jadi orang itu kalau yang dibayangkan adalah kebahagiaan sesaat, nah ini loh yang dimaksud dengan orang yang terlena dengan dunia. Jadi ya jangan heran kalau kenapa orang yang nggak beriman itu ininya bisa panjang. Mungkin mindsetnya yang beda. Bisa jadi orang yang beriman itu dia justru tertipu dengan keimanannya sendiri, merasa udah yang paling benar. Sementara kalau misalkan orang ini tidak beriman tapi bisa berpikir jangka panjang, maka pasti orang ini akan menghindari hal-hal yang sifatnya kesenangan sesaat, menghindari aktivitas-aktivitas atau apapun itu yang hanya untuk kesenangan sesaat, karena semuanya dipikirkan jangka panjang. Nah biasanya kesenangan jangka pendek itu disebutnya adalah hayati dunia. Kenapa? Karena ya ibarat kata kehidupan dunia itu cuma sebentar. Nanti pada akhirnya semua kembali kepada Allah. Lah diibaratkan di sini kesenangan duniawi itu seperti air hujan yang turun ke bumi,
Faktalata bihi nabatul ard, kemudian bercampur dengan tanaman-tanaman. Kan air hujan kan Allah yang menurunkan, ya toh? Turun air hujan, air sungai, ya. Kemudian bercampur dengan tanaman, di mana dari tanaman tersebut yakulunna suwal an'am, manusia dan hewan-hewan itu makan dari tanaman tersebut, dari tanaman yang disiram air yang datangnya dari Allah, sampai manusia bisa panen. Hatta ida akhadatil abdu zukrufaha, sampai kemudian bisa panen. Tidak hanya berhenti di panen, ya. Bahkan di situ bisa air hujan yang bagus, ya, atau air sungai yang di situ mengalir dengan baik sampai bisa menghiasi bumi ini, ya. Atau seseorang misalkan punya kebun, gitu, bisa menghiasi, kemudian tumbuhlah rumput-rumput, tumbuh bunga-bunga jadi hijau dan warna-warni, gitu ya. Wa dhanna ahluha annahu qadiruna 'alaiha, kemudian pemiliknya merasa bahwa wah, ini saya yang hebat, saya bisa menumbuhkan ini semua. Padahal itu bahkan, ya, ketika kita misalkan memang punya, dikuasakan oleh Allah untuk menyuburkan tanaman dan sebagainya, ide itu datangnya juga dari Allah. Kalau nggak ada air juga nggak mungkin jalan. Air itu sesuatu yang tidak bisa direkayasa oleh manusia. Air, tanah, itu murni Allah yang ciptakan. Kalau dipikir siapa yang menciptakan, mungkin manusia bisa meneliti zat apa saja yang ada di dalam air, ada di dalam tanah, tapi nggak bisa menciptakan itu. Sama juga manusia tidak bisa menciptakan manusia. Kemudian tapi orang yang tertipu akan merasa tertipu daya, ya, akan merasa bahwa oh, ini saya yang menumbuhkan. Wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha. Nah, kalau sudah merasa seperti itu, ataha amruna, maka kemudian didatangkanlah perkara Allah. Lailan au naharon. Kemudian apa yang terjadi kalau sudah didatangkan perkara Allah? Faja'alna, maka menjadikan kami pada faja'alna, maka menjadikan kami pada ard, ai zar'aha, artinya pada tanamannya, ard hasidan pada panen, kal mahsudi, sebagaimana panen, bil manajili, dengan arit-arit. Maksudnya sampai kemudian bisa panen, ya. Datang perkara Allah sampai kemudian bisa panen, artinya perkara Allah ini termasuk diantaranya adalah panen. Ka'alam tagna, sebagaimana ka'alam tagna mukaffafatun, adapun an itu dibaca takhfif, ai ka'annaha, artinya sesungguhnya, sebagaimana sesungguhnya art itu lam tagna, tidak ada apa art, takun artinya tidak ada apa art, bil amsi, dengan waktu malam. Kadalika, sebagaimana kadalika, sebagaimana panen tersebut. Oh, boten. Kadalika, dalam keadaan sebagaimana mataul hayati dunia, atau betul-betul innama masalul hayati dunia, nih ke situ baliknya. Kadalika, dalam keadaan sebagaimana innama masalul hayati dunia, mufassilu, menjelaskan aku, nubayyinu, artinya menjelaskan aku, al ayati, pada ayat-ayat, pada petunjuk-petunjuk, liqaumin, bagi kaum, yatafakkaruna, yang berpikir. Siapa kaum? Situasi tersebut, nggih, dijadikan panen, nggih, panen malamnya panen sampai bisa panen lah, tapi kemudian ditiadakan oleh Allah, terus nggak ada panen lagi, dijadikan paceklik dan sebagainya. Disitulah baru orang-orang
bisa paham bahwa oh iya ternyata ini tidak sepenuhnya atas kuasa saya. Nah, situasi tersebut kadzalika nufasilul ayat liqaumi yatafakkarun. Situasi tersebut hanya penjelasan bagi orang-orang yang mau berpikir. Artinya apa? Kesenangan dunia itu nggak bisa kita sebut sebagai wah ini karena kekuatan saya gitu ya. Boten. Kalau percaya diri boleh, misalkan percaya diri itu begini. Kalau secara kepercayaan diri kita adalah dalam bentuk sebagai orang yang beriman ya. Idealnya ya memang ya Allah terima kasih saya sudah dikuasakan untuk mengadakan ini. Saya sudah disanggupkan. Nah ini percaya diri itu, percaya diri dan percaya kepada Allah. Idealnya seperti itu. Walaupun ya kadang-kadang kita kelepasan gitu. Wah iki aku sing nglakoni gak iso sih iki. Nah, kalimat-kalimat seperti itu harus sering kita reduksi. Kalau dilanjutkan, diterus-teruskan, jadinya penyakit mental, jadi NPD, narsistik. Akhirnya merasa diri inti, merasa si paling. Wah ini lek kudu aku itu. Ya seperti itu nggak sepenuhnya salah, tapi juga kalau keterusan nanti teman-temannya jengkel jadinya. Dan ini adalah satu perilaku yang tidak baik. Dikatakan oleh Allah bahkan ketika seorang petani, satu contoh yang dicontohkan di dalam ayat ini. Ketika seorang petani merasa tertipu dengan panennya, itu ya apa namanya gambarannya kalau misalkan besok tiba-tiba nggak jadi panen, kan juga wah ternyata nggak harus, ternyata bukan saya yang menyebabkan panen itu ya, tapi karena di situ ada campur tangan Allah. Maka idealnya sebagai orang yang beriman, kalau mau mulai apa-apa libatkan nama Allah di dalamnya, Bismillahirrahmanirrahim dan sebagainya. Paling enggak baca basmalah ya. Mau melakukan apapun libatkan nama Allah di dalamnya, karena kita punya Allah. Karena kita punya Allah. Selanjutnya kadzalika nufasilul ayat liqaumi yatafakkarun wallahu adapun Allah itu yad'u mengajak siapa Allah ila darissalami pada masuk tempat yang paling selamat, pada rumah keselamatan. Aisalamati artinya keselamatan. Wajah adapun darissalam itu al jannatu surga, didoai dengan mengajak ilal imani terhadap iman. Mau mendapatkan surga di akhirat nanti ya memang kuncinya adalah beriman. Kalau mau mendapatkan kebahagiaan dunia, maka kita harus rawat iman tersebut dengan ihsan. Islam, iman, ihsan. Islam itu adalah yang paling pertama, kita bersyahadat. Islam, beragama. Supaya lebih tenang. Jadi memang agama itu adalah sesuatu yang bisa membuat kita bertahan dalam situasi sulit. Kalau ada orang yang ngomong kenapa negara-negara yang kenapa bangsa yang beriman itu cenderung negaranya sulit, konteksnya salah. Pertanyaan seperti itu salah. Jadi orang-orang beriman itu untuk bertahan di situasi sulit. Kita itu beriman untuk bertahan di situasi sulit. Satu contoh, Indonesia itu selama bertahun-tahun, bahkan setelah selesai penjajahan sampai hari ini belum sepenuhnya selesai ya, kita selalu berkutat dengan pemerintahan yang dolim terus menerus. Jadi kalau ya benar juga nih, ada salah satu influencer pendidikan lah yang bilang bahwa di masa depan kalau masih ada anak-anak yang nggak bisa sekolah, nggak bisa kuliah, itu bukan karena kalian miskin atau bodoh, tapi situasi itu terjadi karena pemerintahnya dolim. Situasi itu terjadi karena regulasi pemerintah yang tidak baik terhadap sistem pendidikan. Dan menurut saya, menurut Pulau itu sangat-sangat benar. Jadi satu faktor paling utama yang membuat masyarakat kita ini masih banyak yang tidak bisa membaca, bukan dalam berarti nggak bisa mengeja, semuanya bisa mengeja. Membaca itu bukan mengeja. Membaca itu adalah gaya paham. Bagaimana memahami satu paragraf
Nah itu namanya membaca. Kalau sekedar diwaca tok huruf itu namanya mengeja. Membaca itu bukan mengeja. Ini bisa terjadi kenapa? Karena regulasi antar pemerintah dan terhadap pendidikan ini enggak benar-benar serius menangani hal ini. Maka selama bertahun-tahun kita berada dalam kesulitan, seakan-akan masyarakat kita ini enggak boleh jadi pinter. Kenapa masyarakat kita enggak boleh jadi pinter? Karena alam kita kaya. Ini digeruk semuanya. Semuanya banyak kekayaan alam kita yang mengalahkan China. Beberapa hal diantaranya adalah seperti nikel, bahan utama baterai. Indonesia nomor 1, mengalahkan Cina dan Brazil. Nomor 1, diupayakan jangan sampai jadi pinter lah orang-orang kita. Kita ditipu triliunan terkait apa kemarin yang paling baru, Pertamina. Yang hari kemarin itu adalah PLN. Terus bangkok sing korupsi iku cek kesetrum kabeh. Jadi PLN sampai kena niku sampai 1 triliun untuk pengadaan listrik di luar Pulau Jawa. Hal-hal ini terjadi kalau masyarakat kita tidak beriman, pasti akan sulit hidup dengan pemerintah yang seperti itu. Pasti akan sulit. Amerika itu salah satu negara paling korupsi di dunia. Masyarakatnya sulit bertahan. Narkoba dilegalkan, boleh di mana-mana. Masyarakatnya bertahan dengan apa ya? Sistem kemanusiaan. Masih terselamatkan ketika di antara kelompok-kelompok kecil ada orang-orang yang beriman. Faktanya Islam juga menjadi agama paling populer di Amerika. Islam sama Kristen. Jadi agama itu bukan ke orang yang beragama akan jadi miskin, bukan sebenarnya. Tapi kita yang berada di situasi sulit, itu akan bisa bertahan kalau kita beragama. Jadi pertama Islam, kemudian iman. Iman itu kita percaya pada Allah, percaya ada pemilik diri kita. Karena orang itu akan merasa insecurity kita akan tinggi ketika kita merasa nggak ada yang memiliki kita. Kita merasa sendirian di dunia ini. Kita merasa paling menderita, paling gak kanggo, aku iki duduk apa-apa, duduk siapa-siapa gitu ya. Tapi ketika kita mendekatkan diri pada Allah, ketika kita percaya bahwa kita diciptakan dengan satu alasan, karena Allah itu menciptakan sesuatu tidak ada yang sia-sia. Mustahil Allah menciptakan sesuatu sia-sia, apalagi menciptakan manusia. Allah sudah berjanji bahwa manusia itu adalah khalifah di bumi. Maka kalau kita terlahir sebagai manusia, kita nggak boleh merasa sendirian. Ada pemilik kita. Nah di sini maka dijelaskanlah apa itu ihsan kemudian di sini. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi, dan Allah mengajak kita semua untuk masuk surga dengan adanya iman. Ya, kita harus percaya sama Allah. Orang yang tidak beriman, kalau dia baik, kebaikannya akan dibalas semuanya di bumi. Tapi karena tidak percaya pada Allah, tidak percaya pada surganya Allah, maka di akhirat tidak mendapatkan itu. Tapi di bumi akan dibalaskan. Semua kebaikan manusia di bumi, beriman atau nggak beriman, itu akan dibalaskan. Maka kalau kita pengen jadi orang yang berhasil di bumi, ya harus baik. Iman tok gak cukup, harus ihsan. Wayahdi, dan menunjukkan siapa Allah man pada orang yasha'u yang menghendaki siapa Allah hidayah tahu pada petunjuknya man. Wayahdi may yasha, Allah akan menunjukkan siapapun yang dikehendaki. Mudah-mudahan kita diantaranya. Menunjukkan ila sirotin pada agama mustaqimin, yang tegak, yang benar, dinil islami, yaitu agama Islam. Kita sudah Islam, KTP nulis Islam, bendino maca Quran, bendino sholat, mudah-mudahan terus mendapatkan petunjuk dari Allah. Lilladina, itu tetap bagi orang-orang ahsanu, yang berbuat baik, siapa alladin bil imani, dengan iman. Al husna, adapun kebaikan, al jannatu artinya surga, lilladina ahsanul husna, bagi orang-orang yang baik akan mendapatkan kebaikan.
Jadi kalau kita merasa masih banyak kurang gitu ya, kita melihat misalkan, oh orang tua saya mungkin ada kurangnya di sini. Luka-luka itu harus dihentikan. Maka memaafkan sesuatu kesalahan dari generasi terdahulu kita itu adalah skill yang perlu dilatih. Kita memaafkan apa yang kurang dari orang tua kita benahi di diri kita, ya. Kita berusaha membenahi, pasti dapat kebaikan. Jadi lilladzina ahsanul husna, ini sesuatu yang luas sekali. Terkait memaafkan juga sama. Jadi memaafkan itu kita butuh skill, dan memaafkan itu sebenarnya bukan untuk orang lain. Kita memaafkan itu untuk diri kita sendiri, untuk kesembuhan kita sendiri. Kenapa? Karena bisa jadi orang yang melakukan kesalahan nggak sadar juga. Gimana mau menyesal wong menyadari kesalahannya aja enggak. Tugas kita memaafkan. Jadi skill memaafkan itu adalah skill untuk membahagiakan diri sendiri sebenarnya. Dan itu harus dilatih. Enggak kok bisa tiba-tiba kita sampai masuk umur dewasa tiba-tiba isok memaafkan, boten. Itu nanti butuh proses panjang sampai akhirnya jadi punya karakter pemaaf. Itu proses yang perlu dilatih. Memaafkan itu skill, kemampuan yang harus dilatih. Untuk apa? Yaitu tadi, untuk mendapatkan kebaikan. Karena bagi setiap kebaikan akan berbalas kebaikan. Bagi orang yang baik ya, lilladzina ahsanu. Lilladzina ahsanu al-husna. Bagi orang-orang yang baik akan mendapatkan kebaikan. Wa ziyadatun, dan mendapatkan tambahan, tidak hanya al-husna tapi juga mendapatkan tambahan. Dia adapun ziyadah itu an-nadharu, melihat, ilaihi ta'ala, pada Allah Ta'ala, kama sebagaimana keterangan fi hadis muslimin, di dalam hadis Muslim, Allahumma ja'alna minhum, wala yarhaqu, dan tidak menutupi, yusha artinya menutupi, wujuhahum pada wajahnya, alladin apa kotarun, debu hitam, wajahnya tidak tertutupi, tidak muram. Jadi orang itu kalau baik, dari dalam hati baik, dia akan mendapatkan kebaikan, walayar haku wujuhahum, dan wajahnya tidak muram. Ke aura maghrib itu loh jarinya, wajahnya tidak muram. Sampai pengen glowing, hatimu sing apa? Walaupun ya butuh perawatan ya, butuh perawatan dan sebagainya. Tapi mboten, aura itu memang ada. Nek ngomong no skincare, aku gak nggak skincare apa-apa. Sabun wajah itu sampai tak campuri banyu kalah ambek anak-anak. Jadi apa namanya? Tapi perawatan memang perlu dilakukan. Perawatan fisik, karena kita mensyukuri apa yang kita miliki, maka kita rawat apa yang kita miliki. Tapi selain itu, kebaikan dari dalam juga penting. Aura itu berhubungan dengan apa yang ada di dalam hati. Orang-orang korupsi itu sekarang wajahnya glowing, perawatannya kira 100 juta. Enak tadi loh, lah kudungan temnya enak, itu loh yang disebut aura. Mas yo, jadi aura itu memang ada. Bahkan disebutkan di dalam Al-Qur'an, yarhabu wujuhahum, itu orang-orang yang sampai diibaratkan apa? Wajahnya itu tertutupi debu hitam. Jadi kan surem wajah yo, itu mang aura maghrib itu mang. Sawadin artinya hitam, waladillatun, dan tidak tertutupi keburukan, kaabatin, seperti sifat tercela. Ulaika, adapun alladzina ahsanu tersebut, itu ashabul jannati, ahli-ahli surga. Itu ashabul jannati, ahli-ahli surga. Maka penting ya belajar tentang etika berbicara, etika bersikap, itu penting. Adapun alladzin fiha, di dalam jannah, itu khaliduna, selama-lamanya. Itu khaliduna, selama-lamanya. Walladzina kasabus sayyiat, wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini ngaji terakhir ya. Maaf kalau ada salah-salah. Nah, untuk pulangnya gimana? Sampai musyawarah ya. Bahasa pulangnya kapan?